Mari kita membangun sikap hati ini di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita semakin saling meneguhkan satu dengan yang lain untuk juga berani berkorban demi sesama, agar kita pun juga berani untuk juga melibatkan diri kita dalam banyak hal, baik di dalam gereja maupun masyarakat, demi nama Yesus sendiri, agar Tuhan pun juga semakin dimuliakan dalam segala hal yang kita jumpai dan juga dalam segala karya yang kita lakukan. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari tiap suku, bahasa, rakyat dan bangsa, dan Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah Bapa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa melalui Putra-Mu yang menderita di salib. Semoga kami dapat mengalami kehidupan baru berkat kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Sudah bukan sesuatu yang rahasia atau juga bukan sesuatu yang rasa-rasanya perlu ditutup-tutupi, karena pada banyak peristiwa dalam hidup kita di dunia ini, ketika kita melihat banyak berita, ketika kita melihat banyak hal, entah itu di media sosial ataupun juga dalam berita-berita di media massa, banyak hal yang kemudian membawa kita pada sebuah pemikiran ataupun juga kenyataan bahwa seringkali ada banyak orang melakukan sesuatu karena juga ingin memperoleh keuntungan dari apa yang dia lakukan, atau ada orang yang mengikuti entah itu kelompok tertentu atau faham tertentu atau ajaran tertentu, karena mereka juga ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka ikuti. Ini semua rasa-rasanya menjadi sesuatu yang umum di dunia ini, dimanapun berada. Tetapi pertanyaannya, untuk para pengikut Kristus bagaimana harus bersikap? Saudari-saudara yang terkasih, ketika kita membaca bacaan-bacaan pada hari ini, baik itu bacaan yang pertama maupun bacaan yang kedua, kita semua diingatkan bahwa seringkali dalam gereja pun, kalau kita mau terbuka, pasti juga ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa saya mendapat keuntungan apa dari gereja. Dengan mengikuti Kristus saya mendapatkan keuntungan apa? Dengan menjadi seorang Katolik apa yang bisa saya dapatkan? Tidak sedikit, tetapi juga banyak sekali orang yang juga dengan tulus mengikuti Kristus, dengan tulus memberikan diri bagi gerejanya, dan juga dengan total berkorban bagi sesama. Bacaan hari ini mengingatkan kita semua akan dua sisi kehidupan yang selalu kita temukan di dalam hidup. Tetapi sebagai pengikut-pengikut Kristus, satu hal pokok yang juga mesti kita ikuti adalah seperti halnya Kristus yang di dalam bacaan Injil tadi diperlihatkan bagaimana dia bersikap. Ketika banyak orang di akhir bacaan Injil, ketika banyak orang akan membawanya dengan paksa untuk menjadikan dia sebagai raja, Kristus Yesus justru menyingkir.
menyingkir dan tidak mau untuk dijadikan raja secara paksa, memperlihatkan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya dilakukan dengan sangat tulus demi keselamatan banyak orang dan bukan demi keuntungan tertentu. Tetapi di awal bacaan Injil kita juga melihat bahwa ada banyak orang mengikuti dia karena mereka melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka pun juga pasti mengharapkan ada banyak mukjizat yang juga dilakukan oleh Yesus bagi hidup mereka. Tipe-tipe orang yang mengikuti Yesus karena ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi juga pasti di antara mereka juga pasti tetap ada orang-orang yang secara tulus mengikuti Yesus, mau memberikan diri dan sebagainya. Pemberian diri yang total seperti Yesus sendiri. Seringkali itu kalau di dalam gereja ditampakkan misalnya dengan mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung, hanya memberikan contoh saja. Misalnya ketika di dalam gereja kita sendiri misalnya sudah bertahun-tahun mengikuti Yesus, menjadi orang-orang Katolik, dan ketika di dalam gereja program kunjungan saking banyaknya umat yang harus dilayani, kemudian dilalah itu bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Dilalah ya kok rumah kita itu hanya bisa dikunjungi oleh romo itu misalnya dalam 1 tahun hanya sekali atau 2 kali. Lalu kita menggerutu, untuk apa saya menjadi Katolik? Untuk apa saya setiap minggu datang ke gereja? Romonya saja ya datang ke sini, dewan parokinya saja kunjungan ya hanya setahun sekali. Untuk apa? Ngapain? Apa yang saya dapatkan? Misalnya. Atau misalnya kita dekat dengan romo tertentu, lalu romonya pindah. Kemudian datang romo yang lain. Romo yang satu dengan yang lain memiliki model-model yang berbeda. Romo yang satu yang tadi dekat dengan orang itu, kemudian tahun berikutnya ketika ganti lalu romonya yang baru tidak dekat dengan orang itu. Saya kan udah gak dekat dengan romo, ngapain saya terlibat di gereja? Tipe-tipe orang yang betul-betul ini perlu mengolah diri. Apakah betul-betul saya melibatkan diri saya di tengah gereja karena betul-betul tulus ingin melayani Kristus dan gerejanya dan melayani sesama, ataukah saya ingin memperoleh keuntungan tertentu dari cara saya mengikuti Kristus? Semuanya kita diajak sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk bisa memiliki sikap hati yang tulus, seperti halnya Kristus sudah memberi teladan bagi hidup kita. Pun juga telah diteladankan oleh para murid dalam bacaan yang pertama, ketika mereka semua justru bergembira karena boleh mengalami penderitaan-penderitaan demi Kristus. Justru sikap inilah yang mesti dimiliki oleh para murid Kristus. Bukan apa yang diberikan gereja pada saya, bukan apa yang diberikan Kristus pada diri saya pertama-tama, tetapi justru pertama-tama saya ingin mengikuti Kristus dan saya memberikan diri saya secara total. Karena kalau dihitung-hitung para sederek, bagaimanapun juga pengorbanan Kristus di kayu salib ini tidak ada tandingannya bagi kita. Siapa yang bisa menandingi dia untuk berani berkorban secara total di kayu salib? Sekarang kalau saya tawarkan, siapa mau? Justru karena kita telah memperoleh kasih Kristus yang besar inilah, maka sekarang juga menjadi saat bagi kita untuk juga mau mengorbankan diri secara total bagi Kristus melalui gereja dan juga sesama. Bukan sebaliknya, saya mendapatkan apa, keuntungan apa yang saya peroleh. Maka saudari-saudara yang terkasih, mari kita membangun sikap hati ini di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita semakin saling meneguhkan satu dengan yang lain untuk juga berani berkorban demi sesama. Kita juga saling meneguhkan satu dengan yang lain agar kita pun juga berani untuk juga melibatkan diri kita dalam banyak hal, baik di dalam gereja maupun masyarakat,
demi nama Yesus sendiri, agar Tuhan pun juga semakin dimuliakan dalam segala hal yang kita jumpai dan juga dalam segala karya yang kita lakukan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam perjamuan kudus ini Engkau telah mengenyangkan dan memberikan pertumbuhan kepada kami. Semoga dengan semakin memahami pesan cinta kasih-Mu, kami dapat menjadi tanda keselamatan bagi dunia menuju hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.